Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Sebelumnya, perkenalkan saya Benedikta Sekar Pangesti dengan NIM 221415046 dari PPG Prajabatan Gelombang 2 Bidang Studi Matematika Rommel A. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya menyampaikan profiling peserta didik untuk memenuhi tugas mata kuliah pemahaman tentang peserta didik dan pembelajarannya. Profiling peserta didik ini dilakukan dengan tujuan untuk membantu guru dalam mengidentifikasi karakteristik belajar setiap peserta didik di dalam kelasnya. Selanjutnya, untuk membantu guru memahami kebutuhan belajar peserta didik. Kemudian, untuk membantu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang efektif dan untuk membantu guru dalam mengelola kelas serta memberikan pengajaran yang lebih baik. Aspek yang diobservasi mengacu pada ketiga topik yang sudah dipelajari, yaitu topik 1 tentang motivasi belajar, topik 2 tentang perkembangan fisiologis, perkembangan kognitif, perkembangan sosial dan emosi, dan perkembangan moral, dan juga topik 3 yang mengacu pada etnik, kultur, status sosial, minat, kemampuan awal, dan gaya belajar. Namun pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan aspek tambahan yang saya tambahkan pada lembar observasi saya, yaitu mengacu pada topik 3, yaitu etnik, kultur, status sosial, minat, kemampuan awal, dan juga gaya belajar. Namun, sebelum proses observasi, dilakukan terlebih dahulu proses penyusunan panduan observasi. Panduan observasi disusun dengan tujuan supaya proses observasi yang dilakukan terarah dan untuk mengetahui batasan-batasan pengamatan. Panduan observasi disusun dalam bentuk pertanyaan dengan jawaban ya atau tidak. Adapun panduan observasi yang saya susun adalah sebagai berikut. Aspek-aspek yang diobservasi. Yang pertama adalah etnik. Pada sekolah dan kelas yang saya ampu, mungkin saja terdapat keberagaman etnik peserta didik. Data tentang keberagaman etnik itu menjadi informasi yang sangat berharga bagi guru dalam menyelenggarakan proses pembelajaran. Untuk mengidentifikasi etnik peserta didik, hal-hal yang akan diobservasi yaitu apakah peserta didik berasal dari beberapa etnik yang berbeda? Apakah peserta didik menunjukkan sikap menghormati dan menghargai keberagaman etnik di dalam kelas? Dan apakah peserta didik mampu bekerja sama di dalam kelas dengan keberagaman etnik tersebut? Aspek selanjutnya yaitu kultural. Budaya yang ada di masyarakat kita sangatlah beragam, sehingga guru dalam melakukan proses pembelajaran harus mampu menyikapi keberagaman budaya yang ada di kelasnya. Untuk mengidentifikasi kultur peserta didik, hal-hal yang akan diobservasi yaitu apakah peserta didik menunjukkan sikap sesuai dengan tempat asal mereka? Apakah peserta didik menjunjung norma yang berlaku di masyarakat? Apakah peserta didik menunjukkan sikap menghormati dan menghargai keberagaman budaya di dalam kelas? Dan apakah peserta didik mampu bekerja sama di dalam kelas dengan keberagaman budaya tersebut? Aspek selanjutnya yaitu status sosial. Kondisi status sosial ekonomi melatar belakangi peserta didik yang ada pada suatu kelas. Status sosial ekonomi ini bisa menjadi penghambat ataupun pendukung peserta didik dalam belajar, sehingga guru harus mampu bertindak secara adil dan juga tidak diskriminatif. Untuk mengidentifikasi status sosial, hal-hal yang akan diobservasi yaitu apakah peserta didik berasal dari keluarga dengan keadaan sosial ekonomi mampu? Apakah fasilitas yang dimiliki oleh setiap peserta didik mendukung peserta didik untuk belajar? Apakah peserta didik berpenampilan dengan wajar layaknya anak sekolah? Dan apakah peserta didik mampu menghargai dan menghormati keberagaman sosial ekonomi di dalam kelas? Aspek selanjutnya yaitu minat. Minat seseorang, khususnya minat belajar, memegang peran yang sangat penting dalam proses pembelajaran. Kita ketahui bahwa minat belajar peserta didik tidaklah sama.
Ada peserta didik yang memiliki minat belajar tinggi. Ada peserta didik yang memiliki minat belajar sedang, dan bahkan ada peserta didik yang memiliki minat belajar rendah. Untuk mengidentifikasi minat belajar peserta didik, hal-hal yang akan diobservasi yaitu: apakah peserta didik merasa senang mengikuti pembelajaran? Apakah peserta didik memiliki ketertarikan dalam mengikuti pembelajaran? Apakah peserta didik memusatkan perhatiannya pada pembelajaran? Dan apakah peserta didik menunjukkan sikap siap menerima pembelajaran? Aspek selanjutnya yaitu kemampuan awal. Penting bagi seorang guru untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik. Kemampuan awal adalah pengetahuan dan keterampilan yang harus dimiliki terlebih dahulu oleh peserta didik sebelum melanjutkan pembelajaran selanjutnya. Untuk mengidentifikasi kemampuan awal peserta didik, hal-hal yang akan diobservasi yaitu: apakah peserta didik memiliki kemampuan dasar berhitung yang baik? Apakah peserta didik memiliki kemampuan membaca dan memahami kalimat dengan baik? Dan apakah peserta didik menguasai materi prasyarat yang dibutuhkan untuk mempelajari materi yang akan dipelajari? Aspek terakhir yaitu gaya belajar. Gaya belajar peserta didik merupakan hal yang penting untuk diperhatikan dalam melakukan proses pembelajaran, karena gaya belajar ini dapat mempengaruhi proses dan juga hasil belajar peserta didik. Terdapat 4 gaya belajar, yaitu visual, auditif, kinestetik, serta reading dan writing. Untuk mengidentifikasi gaya belajar peserta didik, hal-hal yang akan diobservasi yaitu: apakah peserta didik memiliki keberagaman gaya belajar? Apakah peserta didik menyukai metode pembelajaran dengan ceramah? Apakah peserta didik menyukai metode pembelajaran dengan diskusi? Apakah peserta didik suka membaca buku untuk memahami suatu materi? Apakah peserta didik menyukai pembelajaran dengan media PPT atau PowerPoint? Dan apakah peserta didik menyukai pembelajaran dengan media video? Demikian profiling peserta didik yang dapat saya sampaikan. Bila ada kurang dan salahnya, saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih.